Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Abdul Qadir Alhamidi, dosen dari program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik. Bersama dengan video ini, kami atau saya ini melaksanakan tugas sebagai peserta pekerti yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, tugas ini adalah untuk membuat penilaian pembelajaran. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, berdasarkan tugas sebelumnya mengenai penilaian pembelajaran, jadi tugas yang ini adalah berurutan antara tugas-tugas yang sebelumnya dan pada tugas ini adalah melanjutkan mengenai penilaian pembelajaran dan kami sebagai peserta diberi tugas untuk membuat video mengenai penilaian pembelajaran dan juga alasan-alasan mengenai kita menggunakan kegiatan penilaian pembelajaran tersebut. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Tugas ini adalah tugas yang kedua mengenai penilaian pembelajaran. Untuk saya sendiri sebagai peserta mewakili dari Universitas Muhammadiyah Gresik, saya Abdul Qadir Lamudi. Kemudian untuk lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pekerti adalah Lembaga Inovasi Pembelajaran atau LIP dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, jadi di kegiatan penilaian pembelajaran ini saya memilih mata kuliah manajemen jasa. Ini sebanyak 3 SKS dan digunakan pada semester genap. Mengapa saya menggunakan di semester genap? Karena ini digunakan sebagai bahan evaluasi. Karena mata kuliah ini sudah berlangsung sebelumnya dan di semester ke depan, yang mana sekarang ini adalah semester ganjil dan di semester berikutnya, di semester genap, ini bisa dijadikan sebagai perbaikan terhadap semester-semester sebelumnya. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok tidak menggunakan mata kuliah yang digunakan pada semester ganjil? Jadi, kenapa saya tidak menggunakan di semester ganjil? Karena di semester ganjil ini sudah berjalan, jadi otomatis tidak bisa melakukan perbaikan terhadap apa-apa yang sudah kita berikan kepada mahasiswa. Dan untuk minggu ini sudah masuk minggu keempat dari perkuliahan, sehingga saya lebih memilih menggunakan mata kuliah pada mata kuliah semester genap, yaitu mata kuliah manajemen jasa untuk mahasiswa semester 4. Jadi di deskripsi dari mata kuliah ini sendiri itu saya sendiri yang mengampu. Kemudian CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menganalisis dinamika bisnis jasa dengan membuat efektivitas dan efisiensi layanan dengan cara mempraktekkan strategi jasa dan memanfaatkan teknologi serta tidak melupakan tahapan dalam melayani sistem informasi jasa dan menerapkan standarisasi layanan. Nah, dari CPMK ini sendiri kemudian saya breakdown menjadi 6 sub CPMK. Ini adalah sub CPMK yang pertama, menganalisis dinamika bisnis jasa dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, mempraktekkan perencanaan strategis jasa, proses pengembangan inovasi jasa, dan strategi keunggulan kompetitif. Kemudian sub CPMK yang ketiga, mempraktekkan penggunaan teknologi yang dimanfaatkan dalam perusahaan jasa. Yang keempat, membuat efektivitas dengan menerapkan strategi STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, dan kualitas jasa beserta model pengukurannya. Kemudian yang kelima, melayani melalui peranan SDM bagi perusahaan jasa dan membangun kualitas layanan. Dan yang terakhir, mempraktekkan sistem informasi kualitas jasa. Kita kembali lagi ke yang pertama, kita cek bagaimana cara penilaiannya. Nah, dari subjek PMK pertama, ini terdapat beberapa indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu menganalisis dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa. Itu. Kemudian yang kedua, menganalisis sifat-sifat jasa dan perbedaannya dengan karakteristik industri lainnya. Jadi, jasa itu memang berbeda dengan industri lainnya, terutama dengan industri manufaktur. Kalau kita melihat dari indikator penilaian sebenarnya sama, hanya ditambahkan beberapa kata saja untuk menjadi penjelas. Nah, di subjek PMK 1 ini kita menggunakan teknik penilaian tes tulis, yaitu UTS. Nah, kriteria yang digunakan adalah ketepatan dalam menjelaskan konsep dan kedalaman analisis kasus. Karena ini sifatnya adalah analisis, maka perlu diadakan
tes tulis. Jadi alasannya seperti itu. Kemudian level kemampuannya ini karena ini ada di sebagai penjelas untuk CPMK di bidang pengetahuan, maka ini level kemampuannya kita berikan C4 atau kognitif 4 dengan bobot 15%. Kemudian sub CPMK yang kedua yaitu mempraktekkan rencana strategis jasa, proses pengembangan inovasi jasa, dan strategi keunggulan kompetitif dengan tiga indikator pencapaian kompetensi. Indikator yang pertama, mempraktekkan perencanaan strategi perusahaan jasa, kemudian mempraktekkan proses pengembangan jasa baru beserta inovasinya terhadap peluang pengembangan jasa baru. Dan yang ketiga, mempraktekkan strategi yang digunakan perusahaan jasa dalam mencapai keunggulan kompetitif. Karena di sini adalah berjudul mempraktekkan atau kalau kita lihat berdasarkan CPMK, maka ini adalah di dalam bentuk kompetensi sehingga untuk penilaian teknik penilaiannya kami menggunakan non-tes berupa studi kasus. Apa saja berupa analisis masalah, ketajaman usulan solusi, dan penerapan teori pada konteks nyata dengan kode level kemampuan P1. Kemudian bobot yang kami bebankan adalah 20%. Masuk ke dalam sub CPMK yang ketiga, yaitu mempraktekkan penggunaan teknologi yang dimanfaatkan dalam perusahaan jasa. Kalau kita lihat ini adalah mempraktekkan sama dengan sub CPMK yang sebelumnya, ini masuk dalam kategori kompetensi sehingga kita menggunakan eh, teknik penilaian berupa non-tes berupa project based learning. Kita menggunakan project yang kemudian bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Apa saja bentuknya, kreativitas solusi, keunikan konsep, dan inovasi dalam rancangan layanan berbasis teknologi. Ini kami menggunakan kode P1 dengan bobot yang dibebankan sebanyak 15%. Kemudian yang keempat, membuat efektivitas dengan menerapkan strategi STP, segmenting, targeting, dan positioning, dan kualitas jasa beserta model pengukurannya. Yang ini kami membuat indikator penilaiannya sebanyak dua indikator, yaitu membuat strategi segmenting, targeting, dan positioning atau STP bagi perusahaan jasa, dan yang kedua membuat kualitas jasa beserta model pengukuran kualitas jasa bagi perusahaan jasa. Nah, karena ini sifatnya adalah membuat dan sama ini adalah masuk dalam kategori kompetensi ya kompetensi sehingga kami menggunakan teknik penilaian berupa non-test project. Ini masih sama dengan yang sebelumnya yaitu project based learning, non-test dalam bentuk project based learning. Bentuknya apa? Kelayakan implementasi, realisme rencana operasional, dan pemasaran. Dengan kode yang kami berikan P1 yaitu psikomotorik 1 dan bobot nilai yang kami berikan sebanyak 15%. Kemudian yang kelima ini melayani melalui peranan SDM bagi perusahaan jasa dan membangun kualitas layanan dengan dua indikator penilaian yaitu melayani melalui peranan SDM dalam kegiatan perusahaan jasa dan melayani pelanggan dan mengatasi keluhan pelanggan perusahaan jasa. Nah, karena ini bentuknya adalah untuk kita juga melihat bagaimana sikap dari mahasiswa, sehingga eh, teknik penilaiannya adalah dengan menggunakan non-tes berupa presentasi kelompok dan juga peer assessment. Nah, melalui presentasi yang digunakan ini atau mahasiswa mempresentasikan eh, sehingga kita bisa dapat melihat bagaimana sikap mereka dan juga nanti kita berikan kesempatan dari teman-teman sebaya mereka untuk melakukan penilaian apa saja yang kemudian dipenilai yaitu kualitas presentasi. Kualitas presentasi ini berisi tentang kejelasan materi, kemudian struktur dan juga persuasif dan kerjasama tim kontribusi anggota. Mengapa kita menggunakan peer assessment? Supaya kita dapat memberikan kesempatan masing-masing dari mereka untuk ketika ada salah satu dari teman mereka tidak aktif dalam kegiatan berdiskusi atau kegiatan membuat makalah dan presentasi, dapat memberikan masukan kepada kami selaku dosen, dan kami juga akan memberikan kebijakan bagaimana tentang nilai yang akan kami berikan kepada mereka. Sebab di kenyataannya, dalam realnya, di dalam suatu kelompok itu memang ada yang hanya menempelkan nama saja, tapi tidak ikut bekerja di dalam
kelompok tersebut. Nah, kalau di sini kami memberikan kode A4, yaitu afektif 4 dan bobot nilai yang kami bebankan adalah 10%. Kemudian yang terakhir mempraktekkan sistem informasi kualitas jasa. Sama dari yang sebelumnya, yaitu yang nomor 3 ini subjek PMK yang ketiga, mempraktekkan ini bentuknya lebih ke tes tulis nanti. Nah, di tes tulis ini bisa dalam bentuk UAS. Apa saja yang akan kita teskan di situ? Penguasaan konsep secara luas dan kemampuan menerapkan dalam skenario kasus. Ini kita menggunakan psikomotorik satu dan juga bobot nilainya 25%. Kemudian kita lanjut lagi ke beberapa bentuk soal yang kami contohkan. Jadi ada dua bentuk soal seperti ini, contoh tes soal objektif sesuai kisi-kisi yang dikembangkan, baik untuk LOTS dan juga HOTS. Nah, ini bentuk-bentuknya. Kalau di tes subjek objektif ini kita memberikan contoh soal dalam bentuk pilihan ganda, tapi level soal yang kami berikan untuk soal LOTS dan juga HOTS ini berbeda. Kemudian lanjut kepada contoh yang di nomor 2, yaitu kita memberikan tes soal subjektif, sama juga level untuk LOTS dan juga HOTS. Jadi di sini termasuk kita berikan beberapa kriteria penskoran untuk soal LOTS dan juga soal HOTS. Kemudian yang ketiga ini soal non-tes yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. Ini bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada tugasnya seperti apa, kemudian output yang diharapkan itu apa saja, dan juga rubrik penilaiannya juga sudah kami berikan. Mengenai masing-masing kriteria juga sudah kami jelaskan di situ. Termasuk level-level penilaian, level 4 sangat baik sekali dengan kriteria penilaiannya seperti apa, sudah kami berikan juga. Kemudian yang terakhir adalah format dan rubrik penilaian untuk makalah dan PowerPoint kelompok. Karena tadi ada beberapa yang kami sebutkan di situ non-tes dalam bentuk presentasi, sehingga kalau non-tesnya dalam bentuk presentasi adalah kita membuat makalah dan juga PowerPoint. Nah, ini adalah formatnya dari makalah dan PowerPoint kelompok. Seperti organisasi makalah, ada halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Untuk ketentuan penyusunan makalah, makalah diketik pada kertas A4, margin, jenis huruf, seperti yang sudah tertera pada layar tersebut. Kemudian untuk ketentuan pembuatan PowerPoint, sampai pada rubrik-rubrik penilaian makalah. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.